Jangan membuat apapun yang disembah. Kalau dulu patung di langit dan di atas, sekarang ada yang menyembah apa? Duit, kekayaan, harta, hedonisme, sami mawon. Lanjut. Atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya, tergantung kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan. Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang terkasih. Kita akan membahas tentang sangkakala kelima. Maut, kerajaan maut, dan alam maut. Wow, mengerikan. Tetapi kita terlebih dahulu menyaksikan satu buah lagu pujian. Amin. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway. I have to climb. Lord, for my sake, help me today. One day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, just as you know, if you're looking below, it was now that pushing and sewing, crowding in my mind. So for my sake, did this one day you'll try. Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, said Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Oh,
Saudaraku yang kekasih, ya, info kebenaran ilahi yang gaib, yang mengerikan di muka bumi. Kita harus tahu. Sebelumnya saya akan sampaikan kesaksian Pak Matius, konon disampaikan oleh banyak hamba Tuhan bahwa Pak Matius menyembuhkan banyak orang. Yang menyembuhkan Tuhan, saudara. Tidak, Pak Matius tidak. Tetapi banyak yang pelayanan, yang sakit memang betul ribuan. Saudaraku yang kekasih, saya ambil salah satunya. Suatu hari saya diminta ke Bekasi, saya lupa Bekasi mana, ya karena udah 15-20 tahun yang lalu. Saudaraku yang kekasih, begitu sampai di rumahnya, dia ada di teras rumahnya, di bangku yang panjang lebar, kemudian duduk, nggak pakai baju, dipijitin oleh 3-4 orang, bergantian, saudara. Sambil merintih-rintih kesakitan. Dan dia bilang bahwa dia di situ duduk, kecuali cuman ke kamar mandi, duduk di situ kecuali cuman makan. Kenapa? Karena dia sakitnya bukan main. Kata dokter, kanker tulang. Saudaraku yang kekasih, dan itu tidak pernah tidur dia. Ya sampai sekian bulan, 6 bulan kalau nggak salah. Ya, tidur sebentar, teriak lagi. Kanker tulang memang sangat menyakitkan, saudaraku yang kekasih. Saudaraku yang kekasih, ketika dia datang ke Tuhan, ya, saya sampaikan aja, mau gak pegang Tuhan. Dan kemudian yang terjadi adalah Tuhan sembuhkan setengah hari. Pada waktu malam dia tidak sakit, siang masih sakit. Tuhan ingin ada proses selanjutnya, saudaraku yang kekasih, setelah iman pertama. Tetapi tadi saya ingin sampaikan bagaimana roh-roh jahat menyiksa manusia melalui apa yang dimiliki, apa yang disebut sebagai belalang-belalang yang mengerikan. Apa itu, Pak? Sangkakala 3 dan 4 telah ditayangkan sebelumnya. Amin. Kebenaran ilahi tentang makhluk-makhluk gaib yang menakutkan, yang menghuni bumi. Maka sangkakala kelima merupakan lanjutannya yang lebih mengerikan lagi. Bukan untuk menakut-nakutin, supaya kita datang kepada Tuhan, memegang Tuhan, dipeluk Tuhan, mengenal Tuhan, dikenal oleh Tuhan. Amin. Makhluk-makhluk yang berasal dari jurang maut. Makhluk-makhluk statis yang berasal dari jurang maut. Lucifer, yaitu bintang yang jatuh dari langit. Wahyu 9 ayat 1-2. Wahyu 9 ayat 1-2. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, yaitu Lucifer. Dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Diberikan anak kunci lubang jurang maut. Lubang jurang maut adalah suatu areal di alam maut, ya, yang terdalam. Saudaraku yang kekasih, lanjut. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Ketika dibuka kunci lubang maut itu, lubang jurang maut itu,
Dari dalam jurang maut yang dibuka Lucifer tersebut keluar asap tebal, hitam pekat yang membuat kegelapan kehidupan di muka bumi. Saudaraku yang kekasih, dari dalam kegelapan, lanjut. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi. Yes, makhluk-makhluk statis yang digambarkan seperti belalang. Belalang itu menggambarkan pemusnah, saudaraku yang kekasih, yang kejam. Ya, kita tengok pada saat Musa dulu, Keluaran 10 ayat 13 sampai 15. Pada saat Musa dulu, ya, makhluk-makhluk ini anak buahnya menghabiskan seluruh berkat umat manusia di Mesir pada saat itu. Keluaran 10 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu sehari-harian dan semalam-malaman, dan setelah hari pagi angin timur membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Yes, belalangnya bukan belalang biasa yang seperti kita lihat di kebun, saudaraku yang kekasih, tetapi tetapi makhluk-makhluk statis tersebut. Lanjut. Sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah ada belalang yang demikian banyaknya, dan sesudah itu pun tidak akan terjadi lagi yang demikian. Belalang menutupi seluruh permukaan bumi, sehingga negeri itu menjadi gelap olehnya. Yes, lanjut. Belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah, dan segala buah-buahan pada pohon-pohon yang ditinggalkan oleh hujan es itu, sehingga tidak ada tinggal lagi yang hijau pada pohon atau tumbuh-tumbuhan di padang di seluruh tanah Mesir. Musnah gundul semua. Habis semua, saudaraku yang kekasih. Itulah kerjaan belalang yang sangat kejam tersebut. Tetapi tentu saja memiliki ketentuan. Memiliki, selain bentuk tadi, ada ketentuannya. Ya, diperkenankan bukan membunuh manusia, tetapi menyiksa dalam waktu tertentu sesuai dengan porsi dan kejahatan si manusia tentu. Dan hanya manusia-manusia yang tidak memakai tanda, memakai meterai Allah di dahinya, yaitu orang-orang yang tidak taat pada hukum Taurat yang dianutnya, manusia-manusia fasik, manusia-manusia jahat, manusia-manusia keji yang berstatus religi apapun. Belalang itu nggak peduli. Ketika disuruh oleh Lucifer, tadi disuruh oleh Allah karena makhluk statis ya, itu akan melakukan apapun, tetapi tentu ada ketentuan yang Allah berikan kepada di muka bumi ini. Ya, saudaraku yang kekasih. Yang kedua, oknum jenderal. Saya diundang untuk datang ke rumahnya berdoa ya di Kebayoran. Tolong Pak Matius telepon sinyonya, Ibu datang ke sini. Dan begitu saya sampai, ternyata Pak Matius jangan sekarang deh berdoanya. Kenapa Ibu? Bapak lagi mau berangkat ke Singapura, karena hanya di Singapura pada waktu itu tahun 96-an ya, ke Singapura untuk disuntik di sana. Hanya di sana yang bisa menghilangkan rasa sakitnya 1-2 hari. Saudaraku yang kekasih, demikian menyakitkan saudaraku yang kekasih. Ya, dalam waktu tertentu
Wahyu 9 ayat 3. Wahyu 9 ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Lanjut. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, Jangan merusakkan rumput-rumput di bumi, ataupun tumbuh-tumbuhan, ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Iya, ya tadi lambang-lambang bukan pohon-pohon betulan, tapi lambang. Kalau tadi kan buktinya belalang menghabiskan pohon-pohon dan buah-buahan, tetapi ini melambangkan bahwa mereka tidak diperkenankan yang memakai meterai Allah di dahinya, yaitu lambang daripada manusia-manusia yang taat kepada hukum Allah, yang percaya, yang berpegang pada Tuhan sepenuhnya, ya, taat setulusnya. Saudaraku yang kekasih, maka manusia-manusia tersebut tidak diperkenankan untuk disiksa oleh si belalang-belalang tersebut. Yesaya 9 ayat 4 sampai 7. Yesaya 9 ayat 4 sampai 7. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang. Huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Iya, dia nggak senang pada orang-orang, maksudnya orang-orang yang berbuat jahat, berbuat keji, ya, nggak suka. Saudaraku yang kekasih, rupa belalang makhluk statis sungguh mengerikan, ya, seperti kuda yang dipersiapkan untuk peperangan. Sungguh menakutkan dan menyakitkan. Digambarkan gigi mereka seperti gigi singa, ekor mereka seperti kalajengking, dan ada sengatnya. Di dalam ekor mereka terdapat kuasa untuk menyakiti manusia selama 5 bulan lamanya, istilahnya, ya, selama waktu tertentu. Saudaraku yang kekasih, mereka memiliki kekuatan luar biasa. Dada mereka sama seperti baju sirah, digambarkan demikian. Memiliki kecerdasan dan kecerdikan. Muka mereka sama seperti manusia. Rambut mereka seperti rambut perempuan. Itu berarti memiliki kreasi, inovasi, tidak statis 100%, dalam arti beda juga. Cacing dengan anjing beda, saudaraku yang kekasih. Anjing masih punya kreativitas. Anjing saya jago nangkep tikus, ya, walaupun tikusnya ngumpet, dia jaga, diem aja, begitu keluar sikat. Mereka memiliki anak buah. Tadi udah dibaca bagaimana waktu pada zaman Musa kemudian menghabisi seluruh apa yang disebut sebagai menutupi langit, ya, memiliki kuasa, digambarkan serupa dengan mahkota emas di kepalanya. Saudaraku yang kekasih, manusia-manusia yang disiksa oleh makhluk-makhluk dinamis, makhluk-makhluk statis tersebut akan mencari maut, ya, akan mencari maut. Artinya mereka mencari perlindungan bohong dari iblis. Yesaya 28 ayat 15. Mereka banyak nggak tahan atas siksaan makhluk-makhluk statis, kemudian mencari jalan keluar yang gampang-gampang, yang memang ditawarkan oleh iblis melalui anak buahnya. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan.
Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Yes. Ya, banyak oknum manusia yang kemudian dapat, perhatikan baik-baik bedanya. Sudah ada ya, kesaktian dan kesaksian dan kesaktian. Ya, di sana saudara bisa lihat bedanya apa sih Pak? Ya, kesaksian yaitu dijamah Tuhan sama tadi minta perlindungan bohong. Bedanya apa sih Pak? Ada di situ. Saudara tinggal membuka. Saudaraku yang kekasih, singkatnya adalah bahwa kalau saudara adalah murid-murid Tuhan, maka apa yang diberikan oleh atau apa yang disediakan orang sakit akan sembuh itu karena untuk menjadi sarana pemberitaan Injil. Tidak ada satupun murid Tuhan yang diberi kesaktian oleh Tuhan. Amin. No one. Ingat itu. Ya. Pak Matius bisa nyembuhin orang? Gak bisa. Yang nyembuhin Tuhan. Ya kan? Buktinya ada yang datang ke Tuhan melalui Pak Matius, orang bisu misalnya, contohnya enggak sembuh. Ketika mau pulang ke Medan dilayani oleh orang-orang yang baru lahir baru, ibu-ibu, emak-emak yang baru lahir baru, mungkin 1-2 bulan sembuh. Saudaraku yang kekasih, itu bedanya. Banyak juga kemudian yang datang karena sakitnya nggak tahan lalu pengen bunuh diri. Ya, mencari maut, pengen bunuh diri, tetapi lebih baik mati saja deh. Ya, lebih baik mati sajalah. Ya, ada yang koma 6 tahun, seorang yang 7 mungkin udah 6 tahun, berarti udah hampir 80 tahun umurnya. Orangnya baik sekali kata keluarganya. Nggak pernah sakit, aktif di agamanya. Jadi dia komplain, saudara. Setelah saya layani, saya tanya rohnya, Pak Matius tanya rohnya, dia bilang sangat kecewa sama Tuhan. Dia nggak pernah salah apa-apa menurut dia. Tetapi saudaraku, ketika koma itu dalam 1 tahun pernah sembuh sebentar, ya 1-2 jam kalau nggak salah, langsung mau bunuh diri 2 kali kalau nggak salah. Saudaraku yang kekasih, lebih baik mati saja. Dan kemudian ketika Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan saudaraku yang kekasih, ketika dia sadar, minta ampun kepada Allah karena telah menghujat Allah, telah mau bunuh diri, telah panjang lebar. Itu yang terjadi. Maka hati-hati saudaraku yang kekasih. Hati-hati kalau disikat oleh jangan sampai maka pegang sama Tuhan, amin. Disikat oleh belalang-belalang makhluk yang statis tadi. Waduh, luar biasa sakitnya. Ya, Pak Matius belum mengalami tapi melihat. Ya, melihat pelayanan banyak sekali. Ya, saudaraku yang kekasih, seperti Ayub juga nggak tahan. Ayub lah baiknya bukan main, saudaraku. Tidak ada pada zaman itu yang seperti dia. Tetapi Ayub 3 ayat 7. Ayub 3 ayat 7. Ya, biarlah pada malam itu tidak ada yang melahirkan dan tidak terdengar suara kegirangan. Ayat 1. Ayub 3 ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Mengutuki hari kelahirannya. Bayangkan, saking nggak tahannya. Nggak sampai korengnya, saking digaruk pakai beling. Entah beling, entah apalah pokoknya pada waktu itu. Saudaraku yang kekasih. Ayat 11 sampai 13, Ayub 3. Ayub 3
3 ayat 11 sampai 13. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Mengapa aku tidak mati saja waktu lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Itu dia. Lanjut. Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dadak sehingga aku dapat menyusu? Jikalau tidak, aku sekarang berbaring dan tenang, aku tertidur dan mendapat istirahat. Suatu saat kita akan membahas. Ya, banyak orang pengen mati, udah mati selesai. Salah, saudaraku. Nanti kita bahas suatu saat. Ya, saudaraku yang kekasih, banyak orang yang nggak tahan mati aja deh Tuhan. Mati tidak menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah tubuh alamiahnya, rohnya masuk alam maut. Nanti kita lihat. Saudaraku yang kekasih, ayat 25-26. Ayub 3 ayat 25 sampai 26. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, itu yang terjadi. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Itu yang terjadi, itu kerjaan daripada tadi. Belalang-belalang makhluk statis menyiksa manusia dengan berbagai cara. Ya kan? Ada tidak tentram. Ada apa tadi? Ayat 26. Istirahat, tidak mendapat istirahat. Tidak mendapatkan istirahat dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, makhluk-makhluk statis tersebut yang kemudian dipakai Lucifer untuk menyiksa manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya tersebut di atas. Dan manusia-manusia yang berhutang maut. Manusia-manusia yang mengikat perjanjian dengan maut, itu namanya berhutang maut, dan keturunannya. Wow. Jadi saudara cek, gue orang baik, nanti dulu. Punya hutang maut nggak? Ya, bayi memang seperti kertas putih. Right. Tetapi Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan membuat apapun yang disembah. Kalau dulu patung di langit dan di atas. Sekarang ada yang menyembah apa? Duit, kekayaan, harta, hedonisme, sami mawon. Lanjut. Atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya. Jangan sujud menyembah kepadanya, tergantung kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yes, itu yang terjadi. Bayi putih bersih seperti kertas, yes. Tetapi saudaraku yang kekasih, sesuai firman Tuhan tadi, kalau kakek buyutnya, kalau bapaknya, kalau siapapun ibunya, neneknya memiliki apa yang disebut pemberhalaan atas suatu benda, apalagi dia meminta perlindungan bohong kepada iblis, maka iblis punya hak untuk menagih hutang mautnya kepada si manusia itu, anaknya, cucunya, cicitnya. Amin. Hati-hati. Saudaraku yang kekasih, pernah orang gila dibawa ke rumah, ya, di rumahnya habis semua alat-alat rumah tangganya, semua dimasukkan ke sumur. Dia juga ikut masuk sumur, tapi untung tertolong.
Begitu di rumah, saudaraku yang kekasih, ya, nggak ngamuk, luar biasa, nggak ngamuk dia. Kemudian duduk, diajak berdoa, saya tumpang tangan, saya santai, ya kan? Saya berdoa, saya tumpang tangan. Begitu panjang lebar ada 5 menit berdoa, amin, dia udah ngilang saudara. 10 menit lah, dia ngilang. Hilang. Bukan ngilang karena dia bisa menghilang, bukan, kabur saudara. Pulang ke rumah. Saya ingin sampaikan kepada saudara. Ya, memang orang tuanya bilang dia baik kok, dari lahir orangnya baik sekali. Tetapi umur 17 tahun, 18 tahun dia gila. Cewek ini gila. Saudaraku yang kekasih, itu yang namanya hutang maut. Manusia-manusia yang berhutang maut, rohnya akan dipenjarakan iblis dalam kerajaan maut yang dibuat Lucifer. Wahyu 6, kita masuk dalam kerajaan maut. Wahyu 6 ayat 7 dan sampai 8 tadi maut, sekarang kerajaan maut. Wahyu 6 ayat 7 sampai 8. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Yes. Lucifer memiliki hak untuk menagih hutang mautnya atas orang berdosa dan berkejahatan, memakai maut dan rohnya dimasukkan di dalam kerajaan maut. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dia tidak untuk menyiksa memakai belalang-belalang tersebut, tapi untuk membunuh memakai penyakit lah, tubrukan lah, kecelakaan lah. Itu haknya Lucifer. Oke, maka hati-hati saudaraku yang kekasih. Walaupun saudara adalah tadi cewek yang baik-baik dari kecil, tiba-tiba gila. Ya, seorang bapak membawa tokoh agama, saya nggak sebut namanya, membawa anaknya ke rumah, anak gadisnya ke rumah umur 15-an atau lebih lah, SMA ya. Kemudian sampaikan Pak Matius, bla 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 bla. Dan anak ini kanker, saya lupa kanker apa. Ya, karena banyak sekali kasusnya saudara. Kanker apa? Tuhan katakan, "Pak, maaf ya, ini putri Bapak." "Iya Pak." Akhirnya saya ngomong di luar, artinya tidak terdengar oleh si gadis ini, "Pak, ini bukankah putra angkat Bapak?" "Kok Bapak tahu Pak Matius?" "Tuhan tahu, saya nggak tahu." Jadi, ada nggak orang tuanya? Kami ambil dari ini, entah orang tuanya di mana. Kami ambil sejak bayi. Saya sampaikan hutang mautnya. Akhirnya, ya udah Pak, pelihara di dalam Allah, di dalam Tuhan. Ya, bawa untuk beragama sesuai dengan agamanya, ya, aktif. Sembahyang 5 kali sehari, taat kepada Allah, dan panjang lebar saya sampaikan, supaya dia terlindung. Karena hanya itu saja, meterai Allah ada di dalam dahinya. Saudaraku yang kekasih, hutang maut menimpa siapapun juga, itu hak iblis.
Saudaraku yang kekasih, roh-roh yang kedua adalah rohnya nggak berdaya. Roh-roh manusia yang berhutang maut tersebut dipenjara dalam kerajaan maut sehingga mati tak berdaya. Mati tak berdaya. Mau berbuat baik nggak bisa. Rohnya ingin berbuat baik, tubuh alamiahnya nggak bisa diperintah oleh si rohnya tersebut. Ya, maka dikatakan aku manusia celaka. Saudaraku yang kekasih, selain itu roh sulit sekali mengerti. Roh sulit sekali mengerti firman Tuhan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Kenapa? Karena rohnya terselubung, tertutup. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Lanjut. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Saudaraku yang kekasih, mereka memang haleluya, puji Tuhan, amin, bukan sedang menghakimi saudara. Kita sedang mawas diri. Kita tengok Matius 13 ayat 18 sampai 22. Kita tengok diri kita sendiri. Nggak usah nunjuk kiri, nunjuk kanan. Tugas kita adalah membongkar diri kita sendiri bersama Tuhan. Amin. Matius 13 ayat 18 sampai 22. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Yes. Lanjut. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Haleluya, puji Tuhan. Bagus sekali. Amin. Tetapi ia tidak berakar karena dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Perhatikan, roh-roh jahat, Lucifer memakai roh-roh jahat, memakai makhluk-makhluk statis tadi. Kemudian makhluk-makhluk statis itu tadi bekerja sehingga apa yang damai sejahtera, apa yang ada dalam diri manusia yang teriak-teriak mulutnya, diambil firmannya habis. Sehingga muncul kekhawatiran si manusia, muncul hedonisme. Lanjut dulu. Yang ditaburkan di tengah senak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saudaraku yang kekasih, saya katakan percuma. Ya, banyak orang percuma. Tetapi tentu saja tentang kerajaan maut, penjara kerajaan maut sudah disampaikan dalam YouTube. Saudara tinggal melihatnya, menyaksikannya, yang berjudul Penjara Kerajaan Maut. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan, Pak Matius ingin sampaikan, yang terakhir adalah alam maut. Alam maut atau siksa kubur, ya, terdiri dari alam barzah, yang terdiri dari sel-sel gelap gulita dan jurang maut. Itu saudaraku yang kekasih, yang pernah saudara dan saya lihat. Ya kan, pernah lihat roh kita pada waktu bumi diciptakan, bagaimana alam maut. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam alam maut tadi sudah dibuka, ada bertugas selain yang sudah ke bumi, banyak saudaraku.
menyiksa roh-roh manusia yang ada dalam sel-sel gelap, dalam jurang maut, dalam berbagai bentuk siksaan, berbagai jenis siksaan, ya sesuai jenis dosa dan kejahatan yang dilakukan selama si manusia hidup di bumi. Dunia orang mati tersebut sangat menyakitkan. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Sangat menyakitkan bagi roh-roh yang menghuninya. Lukas 16 ayat 23 sampai 24. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. ya. Lalu Ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air." mencelupkan ujung jarinya ke dalam air, langsung diekspor ke alam maut. Kenapa? "Dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Yes, sangat kesakitan rohnya dalam nyala api ini. Digambarkan kalau ada tetesan air saja sudah sangat-sangat bersuka cita. Siapkan kehidupan kita di sini supaya tidak kelak kalau meninggal kapan saja di mana saja tidak perlu menghuni siksa kubur tadi. Kenapa? Sangat menjijikkan. Digambarkan sebagai Yesaya 14 ayat 11. Sangat menjijikkan. Yesaya 14 ayat 11, "Ke dunia orang mati sudah diturunkan kemegahanmu, dan bunyi gambus-gambusmu, ulat-ulat dibentangkan sebagai lapik tidurmu, dan cacing-cacing sebagai selimutmu." Cacing-cacing sebagai selimutmu, ulat-ulat sebagai lapik tidur. Wow, saudaraku yang kekasih, nggak tahu apa itu disebutnya, menjijikkan, ya, mengerikan, sangat mengerikan karena penyiksanya adalah belalang-belalang yang segede kuda, ya, memiliki tadi sengat kalajengking, ya. Raja yang memerintah alam maut adalah Abaddon atau Apollyon, yang artinya penghancur semua kehidupan, perdamaian. Nggak ada nyogok, ya saudara kaya raya di bumi, mati bawa duit masukin ke peti mati, lalu nyogok Apollyon sama yang nggak laku, nggak ada damai. Pokoknya ya siksaanmu 5.000 ya 5.000 poin ya 5.000. Nggak ada. Ini saya bawain duit 5 miliar. Nggak ada itu. Abaddon atau Apollyon, penghancur semua kehidupan perdamaian, itu arti katanya ya. Saudaraku yang tidak mengenal relasi, nggak mengenal damai di alam maut. Yang penting melaksanakan tugas menganiaya roh-roh manusia yang masuk ke alam maut sesuai ukuran dosa dan kejahatannya. Tentang alam maut lebih lengkap, saudara dapat menyaksikan YouTube banyak sekali tentang alam maut, berjudul Terlepas dari Alam Maut atau Siksa Kubur, berjudul Kemana Roh Manusia Setelah Kematian, berjudul Misteri Kematian Manusia, berjudul Hidup Setelah Mati. Saudara saksikan. Saudaraku yang kekasih, agar terlepas dari alam maut, secara singkat saya sampaikan kembali. Kalau yang lengkapnya tadi tinggal dilihat di YouTube tersebut. Agar terlepas dari alam maut dan kerajaan maut, ya harus datang dong, percaya dong, berlindung dong kepada yang awal dan yang akhir atau Sang Juru Selamat. Wahyu 1 ayat 17-18. Sang Juru Selamat yang sesungguhnya, ya, jangan cuman ingat sejarah telah ditebus di kayu salib. Nanti dulu,
Setelah di kayu salib, sang juru selamat adalah Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Jangan takut, Aku adalah yang awal dan yang akhir, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Yes, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itulah namanya juru selamat umat manusia. Maka untuk datang kepadanya diharuskan untuk bertobat total, ya, dan berbuah sesuai pertobatannya. Jadi nggak bisa kemudian udah saya percaya kan, makanya saya agama tertentu karena dia sudah menebus dosa umat manusia. Yes, menebus dosa umat manusia. Sistemnya, caranya ada, tadi udah sampaikan. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Caranya bertobat total. Kalau saudara mengatakan saya nggak punya dosa atau dosanya kecil, bla 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 bla, monggo. Tetapi ya ada dosa dan ada hutang maut yang harus dibereskan oleh sang pemegang kunci maut dan kerajaan maut. 1 Yohanes 1 ayat 5 sampai 10. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Lanjut. Allah adalah terang. Datang kepada sang terang itu. Lanjut. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Lanjut. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan. Sama seperti dia di dalam terang yang hidup tadi. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Bersekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Betul-betul darah Yesus menyucikan dari dosa. Betul-betul. Bukan sejarah. Lanjut. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Yohanes 5 ayat 24. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, Sarang siapa mendengar perkataan Tuhan, dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, percaya kepada Allah Bapa, ia mempunyai hidup yang kekal, yes, dan tidak turut dihukum, tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Kita berdoa, saudaraku yang kekasih. Kami serahkan anak-anakmu, Bapa, yang mendengar, melihat, menyaksikan kebenaran-kebenaran ilahi ini, supaya Engkau menjamah anak-anakmu ini terlepas dari maut dan kerajaan maut dan alam maut. Kami serahkan seluruh kehidupan anak-anakmu dan keluarganya dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom.